Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba duduknya yang rapi. Oke. Bagus ya, yang tenang. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil. Berangkat semua? Alhamdulillah. Ini juga termasuk patut kita syukuri karena pada pembelajaran kali ini tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk itu silakan sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Untuk itu silakan untuk ketua kelas Saudara Nur Musyaddad untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, untuk lebih menyemangati pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka atau kita awali dengan salam semangat. Setuju? Setuju. Oke, salam semangat. Mulai. Bismillah. Semangat. Oke, bagus. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa kita semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian untuk menunjukkan bahwa jiwa patriot kita itu kuat, maka kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan. Silakan untuk Saudari Habibah untuk memimpinnya sambil kita berdiri bersama. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anakku semua, seperti biasa mari kita baca surat pendek. Dalam hal ini adalah surat Al-Kautsar, dibaca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka wal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim.
anak-anak semua masih ingat pembelajaran pertemuan yang lalu itu menerangkan tentang apa? Tentang zakat. Zakat adalah merupakan sebuah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga harus kita pelajari sebagaimana belajar menuntut ilmu ada hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Nabi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik muslim laki-laki ataupun perempuan. Ini harus kita kuatkan, tancapkan dalam jiwa bahwa kewajiban mencari ilmu, bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban untuk kita semua. Begitu juga dalam hadis yang lain diterangkan bahwa man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan semua baik hukum zakat ataupun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini semua diterangkan, semua jelas ada di dalam Al-Qur'an. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang materi tentang kurban, ya. Kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Yang kamu tahu, coba saudara Fatir. Kurban itu apa? Menyembelih hewan. Ada yang mau melengkapi? Silakan. Anak-anak semua itu kelas MA Sunan Nujati kelas 10. Kita akan pelajari mata pelajaran fikih, yaitu tentang kurban. Bapak tunjukkan atau suguhkan tentang KIKD, yaitu tentang kurban dengan tujuan pembelajaran. Coba dilihat, ya. Dilihat tujuan pembelajaran pada materi kurban ini. Yang pertama adalah melalui pembelajaran materi tentang kurban, siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dengan baik dan benar. Kemudian melalui tanya jawab, siswa mampu menjelaskan hukum kurban dengan tepat. Kemudian setelah belajar materi, siswa mampu mempraktekkan cara menyembelih hewan kurban dengan baik. Dan melalui hasil diskusi, siswa dapat mengetahui hikmah kurban dengan baik. Ini tujuan kita mempelajari tentang kurban. Sekarang kita amati dulu. Ada tayangan video, silakan kalian cermati, kalian amati. Kita amati bersama tayangan video kali ini.
dulu pengertian dan hukum kurban. Hukum kurban menurut bahasa berasal dari kata qoruba, artinya dekat. Kemudian menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kurban juga disebut udhiyah, penyembelihan. Itu kurban. Kemudian hukum kurban. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Jadi sunnah itu ada bermacam-macam. Jadi kemudian sunnah itu disepelekan, tidak. Sunnah itu bisa saja mendekati kewajiban yang harus kita laksanakan. Artinya sunnah dianjurkan, ya. Sunnah dianjurkan. Dengar tidak pojok? Dengar tidak? Jangan ngantuk ya, nanti ngantuk terus. Jangan ya. Tetap semangat untuk mencerna ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai terlewatkan. Sangat disayangkan. Oke. Itu hukum kurban. Kemudian sejarah kurban, artinya latar belakang terjadinya penyembelihan kurban. Sebagaimana kita maklum bahwa kekasih Allah Khalilullah, yaitu siapa? Nabi yang menyembelih kurban, Nabi. Sekali lagi Nabi Ibrahim alaihis salam. Punya anak siapa? Ayo. Ismail. Itu adalah tokoh yang melatar belakangi terjadinya kurban. Semua diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, anak tersayang. Coba betapa kuatnya iman Nabi Ibrahim. Coba kalau jatuhnya pada kita. Kamu berpisah dengan orang yang disayang saja, anaknya nggak berhenti-berhenti, ya. Nah ini anak kesayangan, anak yang diidam-idamkan bertahun-tahun lamanya. Nabi Ibrahim menurut perintah Allah untuk menyembelih putranya yang kemudian diganti dengan domba. Ini latar belakangnya dan semua diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketentuan hewan kurban. Hewan kurban itu bermacam-macam, ya. Tentu kalian paham dan harus paham hewan-hewan yang harus kurbankan. Coba kelompok 1, hewan apa yang harus dikurbankan? Coba Sadat. Unta. Coba yang perempuan, kelompok 2. Sapi. Bagus. Kelompok 3. Kambing. Kelompok 4. Domba. Jadi kambing atau domba, sapi atau kerbau. Itulah jenis hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Kemudian juga tidak semua hewan itu bisa dijadikan kurban. Kemudian tata cara penyembelihan kurban. Tata penyembelihan kurban adalah tentu di samping hewannya juga harus sehat, hewannya juga super, juga alat-alat yang digunakan untuk menyembelih itu juga harus tajam. Tajam. Yang menyembelih harus ahli ibadah, muslim jelas. Kemudian alat-alatnya harus tajam. Kemudian disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat dengan sunnah membaca basmalah dan lain sebagainya sesuai dengan syariat
hukum syariat hukum Islam. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Ya, lihat. Daging kurban pemanfaatannya, yaitu tidak semua orang harus diberikan, tapi masing-masing sepertiga untuk fakir miskin, atau sepertiga pertama untuk yang menyembelih atau untuk yang berkurban. Ya, saya ulangi, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi disimpan suatu saat dibutuhkan atau bisa dibagikan kepada yang membutuhkan. Itu pemanfaatan daging kurban. Oke. Kemudian hikmahnya, ya. Hikmah daripada penyembelihan kurban, yaitu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang kaya kemudian tidak bakhil, mentang-mentang hasil kerjanya sendiri kemudian enggan untuk berkorban. Tidak, tapi kita sadar bahwa harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih semangat? Masih semangat? Bagus. Dalam mencari ilmu tidak boleh loyo, ya. Tidak boleh loyo, tapi harus semangat. Ya anak-anakku semua, sebagaimana tadi yang Bapak instruksikan di awal, setelah kalian mengamati video yang Bapak suguhkan tadi, maka Bapak bagikan lembaran kertas-kertas untuk diskusi. Silakan kalian kerjakan masing-masing kelompok. Nanti kemudian kalian siap untuk mempresentasikannya di depan kelas ini. Silakan masing-masing kelompok didiskusikan. Ini Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk bahan diskusi. Oke. Silakan. Ini kelompok 2, ya. Ini bahan diskusi yaitu LKPD. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke, ini bisa. Oke. Ya anak-anak semua, setelah kalian melaksanakan diskusi bersama kelompok, sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Dimulai dari kelompok 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi fikih kali ini terkait dengan hewan kurban. Kurban menurut istilah syariat adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Dan berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, yang artinya, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan berdasarkan
pada sabda Rasulullah yang artinya aku diperintahkan berkurban dan berkurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum berkurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Demikian presentasi dari kami. Silakan barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dari kelompok 4 ingin bertanya. Kapan pelaksanaan hewan kurban? Tolong jelaskan. Bagus, terima kasih rekan Wahyu. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah akhir dari hari tasyrik. Sabda Rasulullah yang artinya barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan. Kemudian selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Jadi anak yang berani, jadi kelompok yang siap, siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pembelajaran fikih kali ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan kurban, baik bagi pelaku, penerima, maupun kegiatan umum. Yang pertama, bagi orang yang berkurban adalah 1. Menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 4. Mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasih dan rasa solidaritas. Selanjutnya, hikmah bagi penerima daging kurban. Yang pertama yaitu menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dan dalam hidupnya. Sedangkan hikmah bagi kepentingan umumnya yaitu 1. Memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang-orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Silahkan apabila teman-teman ada yang mau bertanya. Aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih ya, semangatnya menjawab daripada tanggapan teman kelompok yang lain. Terima kasih untuk presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok telah dilaksanakan. Kan barangkali dari kalian siswa mau bertanya. Silakan bertanya apa? Silakan. Dari kelompok 3 atau 4? 2 atau 1, silakan. Terkait tentang materi kurban. Silakan. Silakan. Saya akan bertanya, apa syaratnya hewan yang sudah boleh dikurbankan, Pak? Pertanyaan yang bagus dari kelompok 1 ya, perwakilan kelompok 1. Apa syaratnya hewan yang harus dikurbankan? Tentu hewan yang dikurbankan itu harus sehat, tidak sakit. Jadi kalau ada hewan yang pincang, hewan yang sakit, itu tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Jadi kita harus memilih hewan yang benar-benar mantap, yang benar-benar super. Begitu ya. Anak-anak semua, dalam belajar ini apakah kalian sudah memahaminya? Sudah paham ya? Kecuali yang ngantuk ya, kecuali yang ngantuk. Tapi insya Allah kelas 10
MA Sunan Gunjati tetap semangat. Oke, baiklah anak-anak semua. Untuk selanjutnya yaitu Bapak persilakan di antara kalian silakan unjuk jari untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, angkat tangan. Kesimpulannya dalam pembelajaran tadi ialah kita dapat mengetahui bagaimana tata cara berkorban dan untuk mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Kesimpulan dari materi ini kita bisa memahami materi dari penyembelihan hukum kurban dan bisa mengamalkan hikmah dari penyembelihan hukum kurban dan bisa lebih semangat untuk berkurban. Terima kasih anak-anak semua. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas ya, pembagian tugas pada masing-masing kalian ya, yaitu tentang mengerjakan soal ya, mengerjakan soal dan soalnya telah Bapak kirim ke Google Form ya, Google Form sudah dikirimkan. Silakan kalian isi, kemudian nanti nilai akan Bapak tunjukkan di minggu depan. Oke, siap? Siap? Oke, pembelajaran pada pagi hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti dan mudah-mudahan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu diingat untuk minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang akikah, hukum akikah. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pantang mundur. Pantang mundur. Tetap semangat. Oke, untuk mengakhirinya silakan ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Berdoa. Mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Dengan ditutupnya doa, maka berakhirlah pembelajaran pada kali ini. Sekali lagi tetap semangat mencari ilmu. Tetap semangat. Pantang mundur. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.